Lalu bagaimana DKI Jakarta menjaga keseimbangan antara para pencari kerja yang baru tiba setelah Lebaran dengan warga lokal yang juga masih membutuhkan lapangan pekerjaan? Dan untuk membahas hal tersebut sudah bergabung dari luar studio staf sus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik, Bang Ciko Hakim. Selamat sore, Bang Ciko. Selamat sore, Jessica. Bang Ciko, di berita sebelumnya sudah ada data terkait dengan tren pendatang di Jakarta, terutama saat arus balik yang menyatakan kalau trennya terus mengalami penurunan dari tahun 2023. Terkonfirmasikah, Bang Ciko? Betul sekali. Jadi memang kalau kita merujuk sampai tahun 2025 terakhir kemarin, trennya memang menurun. Dan sampai hari ini kita masih meyakini bahwa akan menurun lagi dari 2025 menjadi antara 10.000 sampai 12.000. Dan yang kita tidak boleh lupakan bahwa setiap tahunnya pun warga Jakarta juga ada yang meninggalkan Jakarta, baik yang sudah pensiun, kembali ke kampung halaman, atau yang mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Jadi ini bukan hal yang sifatnya hanya one way atau satu arah, tetapi juga dua arah. Artinya sepanjang tahun 2025 kemarin ada juga ribuan warga yang sudah tidak lagi menjadi warga DKI Jakarta. Nah, namun tentu kita tetap mengantisipasi. Memang sekarang kondisi ekonomi dunia dan juga nasional sedang kurang baik. Artinya memang banyak sekali warga yang membutuhkan pekerjaan, sementara pekerjaan pun ketersediaannya terbatas. Namun tentu ini selalu menjadi tantangan bagi Jakarta. Namun Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan bahwa beliau memastikan tidak akan ada operasi justisi. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi tetap terkait dengan administrasi kependudukan, diharapkan warga yang datang dari luar Jakarta dan berminat untuk tinggal di Jakarta dan mencari pekerjaan, yang pertama adalah kelengkapan administrasi dari kampung asalnya juga lengkap. Sehingga ketika datang ke sini bisa kita data dengan metode jemput bola yang sudah kita siapkan untuk RT dan RW turun ke masyarakat. Tapi pada prinsipnya kita siap dan ini tidak akan menjadi masalah yang besar dan masih bisa kita kelola terkait dengan jumlah yang kita prediksi. Bang Ciko, tapi kalau kita evaluasi dari angka tren penurunan urbanisasi yang ke Jakarta saat arus balik dari tahun 2023 hingga tahun 2026 ini, ada catatan tersendirikah kenapa saat ini tidak lagi menjadi primadona ataupun menjadi magnet tersendiri? Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi? Yang pertama tentunya pembangunan di seluruh Indonesia sudah semakin merata. Artinya di berbagai daerah juga menggeliat, ada pembangunan-pembangunan, ada usaha-usaha baru, ada pabrik-pabrik baru yang berdiri, yang tentunya ini bisa membuat masyarakat yang tinggal di tempat-tempat tersebut tidak perlu mencari pekerjaan di luar kotanya sendiri dan apalagi di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga sudah memahami, mungkin mengetahui dari sanak saudara yang ketika pulang mudik menyampaikan bahwa tidak begitu mudah untuk hidup di Jakarta. Satu, biaya hidupnya tentunya lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Yang kedua, memang ketersediaan lapangan kerja juga sedang kurang dan tidak bisa memenuhi semua masyarakat yang memiliki keterampilan yang kurang memadai misalnya. Dan ini juga artinya masyarakat sudah teredukasi untuk tidak kemudian dalam tanda kutip nekat ya untuk datang. Tetapi tentu masih pasti kita yakini ada ribuan juga masyarakat yang memang punya keterampilan yang dibutuhkan oleh Jakarta untuk membangun kota Jakarta dan bisa mendapatkan kesempatan dan kalau meminjam istilah Bapak Gubernur siap bertarung di Jakarta. Dan Bapak Gubernur menyampaikan bahwa beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta juga awalnya adalah perantau dari daerah lain. Jadi artinya memang Jakarta ini cukup unik dan diharapkan yang memang datang untuk siap bertarung di kota yang begitu besar dan penuh kesempatan dan juga penuh tantangan. Bang Ciko, menarik, kami juga ingin tahu terkait bagaimana
Pemprov DKI Jakarta, apakah memiliki koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya supaya Jakarta ini tidak memiliki beban, terutama bagi pekerja-pekerja ataupun calon pekerja yang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik di Jakarta, sehingga tidak menjadi beban baru nih untuk Jakarta? Ya, tentu kita sebagai wilayah yang legal berada di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh juga memilah-milah. Artinya juga kita nggak bisa merasa bahwa inilah wilayah yang out of bounds atau tidak boleh dimasuki oleh warga dari kota lain misalnya, karena ini sama-sama wilayah NKRI. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak akan ada operasi justisi. Yang kedua tentunya adalah menjadi hak asasi manusia untuk bisa berpindah-pindah dari tempat di mana dia tinggal dan mencari pekerjaan yang menurutnya lebih layak. Jadi artinya yang kita kedepankan adalah bukan terkait dengan komunikasi dengan wilayah lain, tetapi memperkuat bagaimana di Jakarta ini kita bisa mendata warga-warga tersebut terkait dengan kelengkapan administrasinya. Yang kedua juga terkait dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Karena kita juga menyediakan penyuluhan serta pelatihan-pelatihan nanti yang juga disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk bisa kemudian memberikan pengayaan untuk para calon pekerja di Jakarta. Dan mudah-mudahan masyarakat tadi yang saya sampaikan juga cukup teredukasi untuk bisa memikir 1, 2, dan 3 kali untuk datang ke Jakarta terkait dengan tadi apakah keterampilannya cukup untuk bisa bertarung di Jakarta. Yang kedua, apakah siap mempunyai tabungan untuk tinggal 1, 2, 3 bulan ketika sedang mencari kerja di Jakarta. Ini juga harapan kita juga tidak bisa meremehkan kapasitas intelektual masyarakat di luar Jakarta yang tentunya juga berhitung terkait dengan resiko-resiko yang akan dihadapi. Oke, terima kasih Stafsus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Bang Ciko Hakim sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.